Nah, what's up guys? Oke, what's up guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk membuat sebuah aplikasi pengontrol lampu menggunakan Meet App Inventor. Untuk aplikasinya sebentar aku tunjukkan. Oke. Jadi teman-teman, kita akan belajar untuk membuat aplikasi Mobu seperti ini, yang mana nanti kita fungsikan untuk mengontrol dua lampu ya guys. Contohnya seperti ini. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin daripada kelamaan ya guys, karena emang ini nanti prosesnya agak sedikit panjang sedikit. Panjang sedikit. Oke, ini aku jelaskan dulu konsep dasar dari ini ya guys, dari konsep rangkaian project kita. Jadi seperti ini. Nanti kita akan menggunakan 3 komponen guys, 3 komponen. Yang pertama ada Arduino, itu Arduino sebagai microcontrollernya. Lalu ada modul Bluetooth, nanti sebagai serial komunikasi Bluetooth dari HP, dari aplikasi dengan modul Bluetooth untuk ke Arduino-nya teman-teman. Lalu nanti ada modul relay. Sebenarnya aku besarin aja. Lalu ada modul relay yang mana nanti akan difungsikan untuk mengontrol dari output, yaitu lampu teman-teman. Jadi karena kita menggunakan 2 lampu, maka kita akan menggunakan 2 relay teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu untuk skema rangkaiannya seperti ini teman-teman. Ini skema rangkaian dengan bantuan project board, karena emang di sini untuk 5 volt dan juga groundnya itu terbatas, sehingga kita menggunakan project board sebagai bantuan untuk memperbanyak dari pinnya teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk UI UX tampilannya, aplikasinya seperti ini. Nanti kita akan membuat 2 screen. Yang pertama berisi star, yang mana ketika kita pencet atau kita tekan, dia akan masuk di screen 2. Nah, baru di screen 2 ini nanti ada komponen list speaker, yang mana nanti untuk memilih dari Bluetooth-nya teman-teman, Bluetooth yang akan kita sambungkan. Lalu di bawahnya ini dia ada button 1 dan juga sebelah kanan ada button 2. Jadi tombol 1, tombol 2, yang mana nanti ketika kita tekan dia akan berubah kondisi menjadi pink atau merah muda. Sama yang button 2 sama seperti button 1. Ketika kita tekan, dia akan berubah dengan kondisi menjadi merah muda. Oke, untuk kodenya nanti seperti ini, bila teman-teman bingung. Oke, sebelumnya untuk Meet App Inventor sendiri, teman-teman tidak perlu install. Jadi teman-teman tinggal masuk di Google. Aku ulangi nih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk di Google, lalu teman-teman ketik Meet App Inventor 2. Nah, ini pilih yang atas sendiri. Kalau sudah, teman-teman bisa klik yang create apps. Nah, dia akan masuk untuk ke halaman login. Nah, di sini teman-teman tinggal login dengan akun Google teman-teman masing-masing. Aku contohkan, masuk di halaman dashboard dari MIT guys. Sebelum kita lanjutkan untuk pengerjaan kita, teman-teman bisa download dulu file project kita di link deskripsi. Itu nanti akan kita gunakan untuk mempercantik dari UI UX tampilan aplikasinya. Jadi teman-teman yang belum download, teman-teman download dulu lalu diekstrak. Oke, kita tunggu ya. Oke, kalau sudah teman-teman download, teman-teman bisa masuk kembali di halaman MIT. Lalu teman-teman bisa klik new project. Nah, ini dia. Lalu di sini teman-teman bisa namain, aku kasih contoh Mobu. Nah, Mobu ini dia nanti akan menjadi
nama di aplikasi teman. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi kayak misal contohkan Instagram, nah itu di bawahnya di icon Instagram itu ada tulisan Instagram. Nah ini sama, Mobu Project Name ini nanti dia akan menjadi judul atau judul icon dari aplikasi teman-teman. Di sini aku kasih nama Mobu dengan artian mobile Bluetooth. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Oke, kita masuk di halaman lembar kerja dari MIT. Nah, di sini teman-teman bisa menghapus dulu, menghilangkan screen satu dengan ini biar supaya tidak mengganggu teman-teman. Jadi di bagian pojok kanan di sini itu bagian bawah teman-teman unchecklist yang bagian show status bar. Lalu yang title visible juga di unchecklist. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa checklist yang scrollable. Nah, scrollable ini nanti dia akan menambahkan scroll di bawah ini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa kembali ke HP dulu. Nah, kembali ke HP teman-teman. Lalu teman-teman bisa install di Play Store yang namanya Meet AI Companion, teman-teman. Meet AI Companion seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini fungsinya dia untuk sebagai monitoring dari hasil aplikasi yang akan kita buat nanti. Jadi untuk memantau bagaimana sih nanti tampilan yang sudah kita buat di MIT agar bisa sesuai dengan HP kita masing-masing. Teman-teman install dulu. Kalau sudah, di bagian sini ada tulisan, ada opsi connect. Nah, di sini teman-teman klik yang AI Companion. Nah, kalau sudah muncul barcode, lalu teman-teman bisa scan dengan aplikasi ini, guys. Aplikasi Meet AI Companion, di bagian ambil yang scan QR code. Nah, dia akan muncul scan, lalu teman-teman scan barcode yang muncul di lembar kerja teman-teman. Bentar, guys, masih loading. Oke, sudah masuk. Kalau sudah, dia akan, sorry ya guys, ini emang agak baterai, jadi aku kasih power bank. Kalau sudah, nanti dia akan tampilan putih seperti ini. Ya, itu normal karena kita belum memasukkan elemen di lembar kerja kita, teman-teman. Jadi masih putih seperti ini. Selanjutnya, teman-teman bisa scroll di bagian kiri di bawah ini. Teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa masuk di bagian layout. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan vertical arrangement. Jadi vertical arrangement ini dia seperti kontainer, teman-teman. Teman-teman masukkan ini vertical arrangement ke sini, lalu teman-teman rubah di bagian kanan ini, di bagian appearance, teman-teman rubah height-nya menjadi fill parent. Untuk weight-nya sama fill parent. Nah, dia akan menjadi full, teman-teman. Lalu untuk background color-nya teman-teman ganti jadi transparent, none. Lalu save. Nah, dia akan putih. Setelah itu, teman-teman masuk di bagian screen 1. Nah, di bagian screen 1 ini, di bagian background image, teman-teman bisa upload di aplikasi kita ya guys. Bentar, teman-teman tadi yang sudah ekstrak. Nah, di bagian teman-teman bisa masuk dulu di bagian screen 1. Nah, di sini ada gambar. Teman-teman pilih yang screen 1. Kalau sudah, dia akan masuk di sini. Lalu kita oke. Kita tunggu. Nah, dia akan muncul seperti ini guys. Jadi fungsi dari Meet AI Companion itu dia sebagai monitoring dari hasil project kita. Nah, karena di lembar kerja sudah terupload dan di HP juga sudah terupload, teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan image. Nah, di bagian kiri, kembali ke bagian kiri,
teman-teman masukkan image, tarik, klik drag ke bagian kotak dari kontainer vertical arrangement, teman-teman. Oke, setelah image masuk, teman-teman tambahkan button. Nah, ini dia button. Oke, kita ada dua komponen di sini, ada image, ada button. Bagaimana caranya biar bisa ke tengah, teman-teman? Caranya di bagian vertical arrangement ini, teman-teman rubah ke center. Jadi di bagian appearance yang bagian aliknya ini, teman-teman rubah ke center. Oh sorry, yang bagian ini alignment horizontal ya guys, dirubah ke center. Nah, dia akan jadi ke tengah komponennya. Oke, kalau sudah, kita masukkan dulu image-nya. Teman-teman pilih image. Nah, di sini teman-teman pilih upload di bagian picture. Teman-teman pilih yang logo. Nah, ini. Lalu teman-teman open. Oke. Nah, dia akan tampil seperti ini, teman-teman. Ya, dan besar ya. Ya kan? Nah, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya, teman-teman tinggal masuk di bagian appearance, teman-teman klik dulu image, lalu di bagian appearance ini, teman-teman atur di sini, misal height-nya kita rubah jadi 150, misal. Oh, kekecilan teman-teman. Berarti aku coba ke 250. Oke. Di tempatku 250 untuk height-nya, teman-teman. Menurutku sudah cukup. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk di bagian button. Nah, di bagian button ini teman-teman scroll ke bawah, lalu di bagian teks teman-teman hapus. Supaya apa? Supaya nanti tulisan teks for button 1 ini bisa hilang. Jadi kita hapus dulu. Oke. Nah, dia akan hilang. Selanjutnya, teman-teman masuk di bagian image. Lalu teman-teman bisa upload yang ini, teman-teman, start. Nah, teman-teman upload. Lalu oke. Nah, dia akan muncul seperti ini, teman-teman. Dia akan muncul tapi masih besar ya, teman-teman. Masih besar ukurannya. Selanjutnya kita akan mengatur ukuran dari button ini, teman-teman. Oh ya, sekalian kita atur bagaimana, karena di tampilan UI UX kita ya, teman-teman. Tampilan UI UX kita itu seperti ini. Jadi ada logo Mobu di tengah ungu, lalu start di sini. Nah, caranya bagaimana? Karena ini belum ya, teman-teman. Oh, ini sorry. Mungkin di bagian image-nya aku kecilin jadi 200 biar supaya nggak terlalu oversize. Nah, oke, 200 saja nggak apa. Selanjutnya bagaimana untuk merubah dari tampilan aplikasi ini supaya dia rapi sesuai UI UX kita, teman-teman. Caranya kita menggunakan kontainer di layout. Nah, kita contohkan, coba masukkan vertical arrangement di bagian atas. Nah, ini pastikan atasnya itu masuk di dalam kontainer vertical arrangement pertama kita ya, teman-teman. Sini. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan lagi dan taruh di bagian bawah dari image. Jadi tengah-tengah antara bawahnya image dan juga atasnya button. Nah, kayak gini. Selanjutnya teman-teman bisa ke vertical arrangement yang kedua. Terus teman-teman bisa atur height-nya, teman-teman. Kita coba ke 100. Oke, masih kurang besar weight-nya ya. Coba kalau 200. Oh, sorry. Jadi yang dipakai ini, guys, height-nya, guys. Jadi ini aku coba ke 120 untuk height-nya. Oh, saran 100. Oke, sepertinya 100, teman-teman. Lalu di
vertical alignment yang ketiga, sorry. Ini kita coba ke 100, 200 coba. Kita kasih 200 coba. Oke, ini sudah lumayan ya teman-teman. Seperti ini tampilannya, 200. Lalu di sini kan masih besar ya teman-teman. Dia ukurannya masih besar. Bagaimana buat mengecilkannya? Sama, kita masuk dulu di bagian button. Setelah itu di bagian button ini teman-teman rubah height-nya, jadi sesuaikan dengan ukuran yang mau kalian pingin teman-teman. Jadi nanti kita tinggal monitoring aja di HP kita yang sudah kita scan dengan AI Companion. Lalu kita rubah ukurannya di sini. Kita sesuaikan ukurannya dari sini teman-teman. Kita coba ke 120. Kita coba, aku coba ini ke 80. Lalu ke ini weight-nya 200. Oke. Di settinganku teman-teman, untuk height-nya aku kasih 80. Lalu untuk width-nya itu aku kasih 200. Tapi bebas teman-teman mau ukuran berapa, sesuai dengan selera teman-teman aja. Di sini aku kasih contoh segitu. Oke. Selanjutnya kalau udah, teman-teman scroll ke bawah ini. Lalu kita akan menambahkan nama brand teman-teman. Kita masuk kembali. Lalu kita akan menambahkan nama kita. Jadi agar nanti seperti ini. Jadi agar nanti kita tahu, oh ini aplikasi punya kita teman-teman, sebagai hak cipta kita. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman ke bagian atas. Teman-teman bisa masukkan di user interface, yaitu label. Nah teman-teman drag taruh di bawahnya button, tapi dalam masih satu kontainer guys. Nah jadi ini kan ada dua nih. Masukkan yang bagian atas birunya, tapi di bagian button. Nah kalau sudah, teman-teman bisa masuk di bagian label. Lalu di bagian ini teksnya teman-teman ganti nama teman-teman. Di sini aku kasih contoh namaku. Sudah teman-teman, aku kasih nama Hanif Jazz. Habis itu di sini akan aku rubah fontnya jadi 18 biar agak besar dikit. Lalu aku buat biar bold, tebal. Aku checklist yang ini. Setelah itu aku ingin merubah warnanya biar kontras jadi ungu. Kita atur di bagian text color teman-teman. Nah pilih yang ungu mana ya? Kayak ini udah cukup. Oke. Nah kayak gini teman-teman. Lalu bagaimana agar tampilannya ke bawah sesuai dengan UI UX kita di bagian bawah sini? Sama caranya, kita menggunakan di kontainer di bagian layout. Masukkan saja misal vertical alignment, di atasnya label, bawahnya button. Lalu teman-teman bisa atur sesuai dengan ukuran yang teman-teman mau. Contoh 200. Oh, terlalu banyak teman-teman. Misal 150. Oke. Di sini aku kasih contoh 150. Aku sudah cocok. Oke, setelah jadi, screen 1 kita sudah jadi teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan untuk screen 2. Caranya bagaimana? Caranya untuk masuk di screen 2, teman-teman di bagian atas tengah ini ada tulisan screen. Teman-teman bisa klik yang ada tombol plusnya teman-teman. Teman-teman tekan. Nah, dia akan masuk di halaman new screen. Lalu teman-teman oke. Oke, masuk di halaman screen. Di halaman screen 2 ini, teman-teman sama di bagian kanan ke bawah, teman-teman unchecklist dulu show status bar, title visible di unchecklist, lalu checklist yang scrollable. Oke, setelah sudah, teman-teman bisa upload
upload background image di bagian sini. Lalu teman-teman bisa upload yang screen 2. Kita ke Mobu, lalu screen 2. Nah, di sini teman-teman pilih yang screen 2. Kalau sudah oke. Nah, dia akan terupload teman-teman untuk screen 2 kita. Nah, seperti ini, ya kan? Sama kan? Nah, kalau sudah teman-teman bisa masukkan kontainer di layout bagian kiri, layout. Ini kelihatan ya, layout. Nah, di sini teman-teman pilih yang vertical arrangement. Lalu kita rubah agar fill parent. Jadi height-nya fill parent, width-nya juga fill parent. Lalu background-nya kita buat menjadi transparan, teman-teman. Inceran none. Lalu save. Nah, kalau sudah, tunggu. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa ke bagian atas. Nah, di bagian user interface teman-teman bisa masukkan kita masukkan dulu image, kita drag ke tengah ke lembar kerja kita. Selanjutnya kita masukkan list speaker. Nah, list speaker. Selanjutnya, sebelumnya tambah juga label, teman-teman. Taruh di bawahnya image. Nah, jadi image, label, list speaker. Lalu selanjutnya vertical arrangement lagi. Nah, pastikan masuk di dalam satu kontainer ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu di sini vertical arrangement-nya kita buat menjadi fill parent. Weight-nya kita rubah ke fill parent. Lalu kita rubah warnanya jadi transparan, none. Nah, selanjutnya kita masukkan button, teman-teman. Untuk tombol kita 1, 2. Sorry. Maaf teman-teman, kita salah memberikan kontainer. Jadi untuk yang ini, karena kita akan memfusikan tombolnya ke kanan, jadi kita membutuhkan yang horizontal arrangement. Jadi kalau yang vertical arrangement itu dia ke bawah. Jadi kalau kita kasih komponen, dia akan menambah ke bawah seperti ini. Tapi kalau yang horizontal arrangement dia akan ke kanan, teman-teman. Jadi kita hapus dulu, sorry. Ini kita hapus. Nah, kita ulang lagi, masukkan horizontal arrangement. Nah, oke, horizontal arrangement sudah. Selanjutnya baru kita rubah dulu height-nya jadi fill parent. Weight-nya jadi fill parent. Kita rubah jadi otomatis. Jadi transparan. Kalau sudah, baru kita masukkan button 1, button 2. Oke. Nah, muncul ya, teman-teman. Di komponen kita sudah muncul kayak gini. Nah, ini belum ke tengah kan? Gimana caranya biar ke tengah? Sama di bagian vertical arrangement yang atas sendiri. Teman-teman rubah alik vertikalnya jadi center. Alik horizontalnya teman-teman rubah jadi center. Nah, dia akan ke tengah. Nah, sama untuk yang bagian horizontal juga alik horizontalnya dirubah ke center. Maka dia akan ke tengah semua seperti ini, teman-teman. Oke, udah sama ya. Selanjutnya kita mulai dulu dari yang bagian image, teman-teman. Sebelumnya tambahkan dulu satu di bagian connectivity, karena kita akan menggunakan Bluetooth nantinya ya. Teman-teman bisa masukkan Bluetooth client ini. Nah, teman-teman bisa drag masukkan ke sini. Nah, kalau dia sudah masuk di bagian bawah sini, non visible ini, dia akan ada Bluetooth client. Itu tandanya dia sudah masuk, teman-teman. Komponen Bluetooth connectivity kita sudah masuk. Jadi sudah ada di lembar kerja. Oke, kita mulai dulu dari bagian image, teman-teman. Di bagian image ini, teman-teman bisa rubah gambarnya jadi
bagian logo. Oh sorry, karena kita sudah upload ya tadi ya. Jadi di bagian picture ini teman-teman bisa klik lalu pilih yang logo tadi teman-teman. Kita sudah upload. Nah teman-teman bisa oke. Nah dia akan berubah seperti ini. Oke bisa ya teman-teman. Nah setelah berubah seperti ini, teman-teman bisa rubah dulu settingannya supaya tidak terlalu besar ya di AI component kita. Dengan cara di bagian height dan width ini kita atur sendiri teman-teman. Kita coba atur ke misal 100 teman-teman. Oh masih terlalu kecil. Jadi kita rubah ke 140. Oh kebesaran teman, berarti 120. Oke. Di bagian sini weight-nya aku rubah ke 120 pixel. Nah, teman-teman bebas mau berapa, sesuaikan dengan selera dari teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian label, teman-teman. Label 1. Nah, di bagian kanan, di bagian appearance, di bagian teks, teman-teman bisa ganti keterangannya dengan tulisan ketika kondisi lampu mati. Aku contohkan di sini, misal disconnect. Oke. Disconnect. Nah, di sini aku kasih contoh misal disconnect. Lalu sama untuk fontnya aku rubah agar supaya lebih besar. Aku rubah ke 18 cm dengan tulisan font bold. Lalu di bagian sini aku kasih warna misal merah, teman-teman. Jadi kondisi ketika tidak terhubung, maka dia akan memberikan tulisan merah. Ini aku tambahin di disconnected. Oke. Disconnected dengan tulisan merah. Nah, sepertinya teman-teman. Nah, ini karena dia masih di tampilan UI kita, dia tuh ada di bawah sini ya keterangannya ya. Bagaimana caranya agar turun ke bawah? Sama, kita menggunakan layout teman-teman. Nah, di bagian layout ini teman-teman bisa masukkan vertical arrangement lalu taruh di atasnya label 1 atau atas tulisan disconnected tadi. Nah, kalau sudah di vertical arrangementnya teman-teman bisa atur misalkan 100. Oh kurang besar, 140 misal. Apa sih ini ya height-nya ya? Oh sorry, jadi buat vertikal ini height-nya aku kasih ke 100 aja deh teman-teman. Oke. Di sini aku kasih besaran 80 teman-teman. Jadi untuk jaraknya di bagian vertical arrangement kedua, aku height-nya rubah ke 80 pixel. Oke, selanjutnya kalau sudah, teman-teman kita lanjut ke bagian list speaker. Nah, di list speaker ini di bagian appearance teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman bisa hapus teksnya. Teman-teman hapus teksnya, lalu di bagian image, teman-teman bisa upload yang gambar ini teman-teman, Bluetooth B. Lalu open, oke. Nah, dia akan masuk ya teman-teman. Nah, seperti ini, masih kebesaran ya. Oke, kalau kebesaran kita atur dulu supaya nggak terlalu besar. Caranya gimana? Di bagian height-nya kita coba rubah ke 120 misal ya.
120 dengan weightnya sama 120. Oh, kurang besar dikit di 140 ya. Oke, di settinganku untuk height-nya itu 140 pixel dengan weightnya sama 140 pixel. Kalau sudah seperti ini, nah teman-teman bisa upload lagi di bagian image. Nah, teman-teman pilih yang kondisi A. Ya, jadi ketika dia aktif kondisi B, tapi ketika belum aktif dia kondisi A. Nah, karena nanti di settingan pertama kita itu belum aktif, maka kita kondisikan jadi di kondisi A. Nah, warnanya ungu seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau sudah, aku ingin ada jarak di bagian label antara label dengan list speaker. Caranya sama. Di bagian layout ini teman-teman masukkan vertical alignment, ke bawahnya tulisan disconnected, atasnya list speaker. Nah, di sini teman-teman aku rubah weight-nya jadi misal katakan 60. Kayak kebesaran 20 coba. Oh, sorry. Di bagian height-nya, teman-teman. 20. Oh, belum. Oke. Di bagian height-nya punya aku 20 pixel. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa kita lanjut di bagian button 1 dan button 2. Nah, teman-teman klik, scroll ke bawah dulu. Teman-teman klik dulu button 1. Nah, di sini teman-teman bisa klik image. Nah, lalu teman-teman bisa upload file. Pilih lampu 1B. Lalu kita open. Oke. Nah, dia masuk ya, teman-teman. Masuk. Nah, di sini ada tulisan text for button 1. Nah, gimana cara ilanginnya? Cara untuk menghapusnya di bagian kanan, di bagian teks teman-teman bisa hapus. Nah, hapus. Oke, nah dia akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman kita sekalian upload juga. Oh ya, sekalian saja di bagian button 1, teman-teman upload lagi image-nya dengan kondisi A. Jadi kondisi ketika dia belum aktif. Oke. Nah, dia akan jadi ungu karena ketika kita membuka aplikasi, kondisi lampu atau tombol dia belum aktif. Maka kita kembalikan dulu ke kondisi ketika dia off. Lalu selanjutnya sama di bagian button 2, teman-teman scroll ke bawah lalu dihapus teksnya. Kita kosongkan. Selanjutnya di bagian image teman-teman upload yang lampu 2B dulu. Nah, kita oke. Nah, kalau sudah terupload, teman-teman bisa upload lagi. Pilih yang kondisi A, kondisi ketika dia belum aktif. Lalu oke. Nah, dia jadinya seperti ini, teman-teman. Ungu dan masih besar. Nah, gimana cara memperbaiki ukurannya? Sama, kita tekan dulu, klik button 1. Di bagian height kita rubah ukurannya, teman-teman. Di sini aku rubah ke 140. Height-nya sama 140. Lalu untuk button 2 sama, height-nya 140. Untuk weight-nya 140. Oh, sorry. Nah, seperti ini. 140 height-nya, weight-nya 140. Nah, jadi ya. Di tempat kalian seperti apa? Nah, kita kembali lagi ke desain awal kita. Nah, di sini itu ada jarak antara list speaker button 1 dan button 2. Jadi tidak berdempetan, teman-teman. Gimana cara mengaturnya? Caranya, teman-teman masuk di bagian layout.
teman-teman tinggal tambahkan kontainer, misalkan vertical arrangement, taruh di bagian bawah Bluetooth, lalu teman-teman rubah height-nya, misal di sini 10 pixel. Nah, dia akan memberikan jarak. Lalu di bagian sini teman-teman taruh vertical arrangement layout di tengah-tengah antara tombol 1 dan juga tombol 2. Nah, kita rubah di sini width-nya, teman-teman. Ubah ke 10. Oke. Nah, dia jadi ada jarak antara ini ya, guys. Antara tombol Bluetooth, tombol 1 dan tombol 2. Nah, untuk lebar besarnya jarak, teman-teman bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan selera teman-teman. Teman-teman tinggal atur di bagian height dan width-nya saja. Gitu. Oke, teman-teman, screen 2 kita sudah jadi juga. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk mencoding back-end-nya, teman-teman. Jadi, diaplikasikan ada front end, ada back end. Nah, apa yang user lihat itu dia sebagai front end, teman-teman. Jadi kayak gini, tampilan itu dia namanya front end. Dan untuk men-settingnya, kalau misal kita klik ini dia berubah jadi warna pink, klik lagi warna pink lagi, klik lagi dia berubah normal. Nah, itu cara settingnya dari back end, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk mengcoding dari back end aplikasi kita di MIT. Caranya bagaimana? Caranya, teman-teman di bagian pojok kanan atas ini ada blok. Nah, di sini teman-teman tinggal klik. Nah, dia akan masuk ke lembar kerja halaman untuk backend dari MIT, teman-teman. Seperti ini, kosong. Oke, kalau sudah, teman-teman di bagian screen 2 ini, teman-teman rubah dulu ke screen 1. Jadi kita akan memulainya dari screen 1, teman-teman. Teman-teman pilih bagian button 1. Nah, teman-teman klik di bagian pojok kiri ini. Teman-teman klik button 1, lalu pilih when do button 1. Klik. Nah, ini dia. Teman-teman bisa pilih when button 1 klik do. Teman-teman klik, drag ke lembar kerja. Oke, setelah sudah terklik, teman-teman bisa masuk di bagian atas, lalu pilih kontrol. Nah, di bagian kontrol ini, teman-teman pilih yang open another screen name. Nah, ini klik masukkan di button 1 klik tadi. Nah, jadi MIT ini, teman-teman, dia adalah pendevelop aplikasi dengan berbasis search code-nya kode blok, teman-teman. Jadi kayak kita kayak nata puzzle gitu. Jadi kayak dia tinggal tempel-tempel sesuai dengan logika yang ingin kita buat, begitu. Aku ulangin ya, tadi kita sudah masukkan when button 1 klik do, lalu kita kontrol dengan open another screen name 1. Nah, di sini jadi ketika button 1 kita tekan, itu nanti akan berubah ke screen 2, halaman 2. Berarti di sini kita rubah screen 1 jadi screen 2. Nah, kalau sudah, teman-teman coba masuk stay di aplikasi AI Companion-nya. Nah, teman-teman coba klik yang start di bagian screen 1. Nah, dia akan berubah ke screen 2, teman-teman. Jadi kalau codingannya berhasil, dia akan berubah ke halaman 2. Aku ulangin ya. Jadi di screen 1, ketika kita klik start ini, nah dia akan pindah ke screen 2. Begitu. Oke, kalau sudah, kita lanjut untuk mengcoding dari halaman screen 2-nya, teman-teman. Oh, sorry, sebelum aku lanjut di screen 2, ini aku agak sedikit kurang cantik di bagian UI-nya. Aku kembali ke desain. Ini di bagian atas sini mau aku kasihkan jarak juga. Jadi aku tarik vertical arrangement, aku tarik di bagian atas. Nah, ini aku coba kasih ya misal 60. Besar enggak ya? Besar 20.
Oke, sorry teman-teman. Tadi ada yang ketinggalan di bagian atas dari gambar kita. Ini aku kasih jarak supaya tidak terlalu mepet ke atas ya teman-teman. Caranya dengan menambahkan vertical alignment, tarik di bagian atas, lalu aku rubah height-nya jadi 20 pixel. Oke, kita lanjut ke bagian pengkodingannya. Kita masuk lagi ke bagian block. Di bagian kiri, teman-teman bisa pilih list speaker 1. Lalu teman-teman bisa klik yang before picking. Nah, when list speaker 1 before picking do. Teman-teman drag. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa masuk di bagian list speaker 1 juga. Lalu teman-teman bisa pilih yang elemen teman-teman. Nah, set list speaker 1 elemen 2. Lalu teman-teman drag taruh ke sini. Selanjutnya, teman-teman masuk ke Bluetooth client. Nah, teman-teman pilih yang Bluetooth client 1 address names warna hijau muda. Teman-teman pasangkan di yang set element. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman masuk lagi di list speaker 1. Lalu teman-teman pilih yang after. Jadi tadi kondisi ketika sebelum, sekarang kita akan kondisi sesudah. Nah, kita pilih drag. Oke, kalau sudah, teman-teman masuk ke bagian ini, kita scroll ke atas, lalu pilih control teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih yang if then else, lalu masukkan. Selanjutnya ke Bluetooth client 1. Lalu teman-teman bisa pilih yang call Bluetooth client 1 connect address. Ya, teman-teman masukkan di if. Setelah itu di bagian list speaker 1, teman-teman masuk di bagian list speaker 1, teman-teman pilih yang selection teman-teman. List speaker 1 selection. Nah, ini yang hijau muda, list speaker 1 selection. Teman-teman masukkan di sini. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa masuk di bagian list speaker 1. Teman-teman bisa pilih yang list speaker 1 image. Pilih yang image. Nah, ini. Teman-teman masukkan di bagian then. Lalu di sini teman-teman rubah screen satunya dengan pilih yang Bluetooth B. Jadi ketika list speaker 1 tadi tombol Bluetooth itu sudah terkoneksi, maka dia akan merubah warna tombolnya menjadi kondisi B. Dia sudah menyala. Oke. Setelah itu, teman-teman bisa masuk di bagian label. Nah, di bagian label ini, teman-teman bisa pilih yang set label text. Nah, sini masukkan di bagian bawahnya list speaker 1. Kalau sudah, teman-teman bisa masuk di bagian kiri atas, pilih yang teks, ambil yang teks kosong teman-teman. Scroll ke atas, nanti ada teks kosong. Nah, ini teman-teman masukkan. Di sini teman-teman bisa tulis kondisi ketika label tadi. Jadi tulisan tadi. Nah, ini ketika dia sudah terhubung. Kalau di sini kan dia belum terhubung, jadi disconnected. Kita rubah ketika sudah terhubung. Maka di sini aku tulis connected. Nah, dia akan merubah jadi tulisan connected dengan aku pilih lagi label 1. Lalu yang color. Nah, set color tuh. Jadi ketika dia terkoneksi, maka tulisan disconnect tadi akan berubah jadi connect dengan aku ganti warnanya di bagian atas. Teman-teman bisa masuk di bagian color, aku rubah jadi warna hijau misalkan. Nah, lalu ketika Bluetooth terpilih, Bluetooth terkoneksi, maka tombol list speaker atau tombol Bluetooth itu berubah jadi kondisi menyala atau Bluetooth B. Dengan tulisan di label yang tadi yang disconnect berubah jadi connected, lalu aku rubah warnanya yang tadi yang merah jadi hijau. Gitu. Nah, selanjutnya di bagian L sama, kita masuk dulu ke Bluetooth client 1. Nah, ini teman-teman pilih yang disconnect. Nah, jadi nanti kondisi ketika Bluetooth-nya disconnect. Nah, selanjutnya teman-teman bisa duplikat dari 3 ini, teman. Set list speaker 1, set label 1, set label 1.
teman-teman duplikat aja, lalu tempelkan di bawahnya. Sama, ini duplikat, tempelkan bawahnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa rubah dulu yang list speaker 1. Jadi ketika Bluetooth tidak terkoneksi, kita rubah kondisinya jadi Bluetooth A. Oke, kalau sudah Bluetooth A connected-nya, kita rubah kembalikan lagi ke kondisi semula, yaitu disconnected. Lalu warnanya kita kembalikan seperti semula. Karena punya aku merah, jadi aku pilih yang merah. Oke, selanjutnya kita sudah untuk bagian list speakernya. Jadi selanjutnya kita masuk di pengaturan button, teman-teman. Nah, di bagian button ini teman-teman pilih dulu button 1. Lalu teman-teman bisa pilih yang klik. Nah, when button 1 klik do. Nah, di sini teman-teman masukkan di bagian button 1, teman-teman. Ini teman-teman ke kontrol, teman-teman bisa pilih yang if then. Kita lanjut. Jadi di bagian when button 1 klik, dalamnya ada kontrol dengan kita masukkan if then, lalu kita tambahkan ini else if, kita seret ke sini. Maka kontrolnya nanti ada if, then, else if, dan then. Nah, kita mulai dulu dari if. Di if ini teman-teman masuk di bagian logic pojok kiri. Nah, ini teman-teman pilih yang kosong sama dengan kosong. Pilih, masukkan di bagian if. Selanjutnya teman-teman masuk di bagian button 1. Teman-teman bisa pilih yang button 1 image. Button 1 image. Nah, teman-teman masukkan. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa pilih teks. Scroll ke atas, pilih teks, lalu pilih yang kosong atas sendiri, teman-teman. Teman-teman drag ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa ganti atau isi dengan nama dari file image kita, teman-teman. Nah, karena di sini itu lampu ini dia adalah keterangannya lampu 1A PNG kayak gini. Nah, maka di sini kita harus samakan atau isi dengan sesuai dengan nama file gambar kita, teman-teman. Jadi untuk fontnya besar kecilnya nggak boleh berbeda, harus sama dengan .png. Oke, di sini aku tulis lampu 1a.png. Oke, lampu 1a.png. Oke, sudah ya. Selanjutnya di bagian button 1 lagi, masuk di bagian button 1, teman-teman pilih yang image. Nah, lalu teman-teman masukkan di bagian then. Nah, lalu di bagian ini screennya teman-teman pilih yang lampu 1B. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa masuk di Bluetooth client 1. Di Bluetooth client ini teman-teman pilih yang send text. Nah, ini call Bluetooth client 1 send text. Teman-teman drag masukkan di bawahnya set image. Oke, kalau sudah, teman-teman kembali ke bagian atas, scroll ke atas di bagian teks. Teman-teman bisa drag ini teks kosong, lalu rubah jadi A besar. Nah, kalau sudah, ini teman-teman di bagian if ini, teman-teman bisa copy. Nah, klik, pastikan kuning semua ya. Lalu teman-teman duplikat, lalu masukkan di else if. Nah, kalau sudah, teman-teman rubah ini lampu 1A tadi kondisi pertama, rubah jadi kondisi kedua. Kondisi lampu 1B. Oke, kalau sudah sama di bagian set ini, teman-teman juga bisa duplikat, tempel, lalu rubah yang tadinya lampu 1B, rubah jadi 1A. Nah, kalau sudah di bagian Bluetooth client ini, kita sama duplikat juga, lalu tempelkan di bawahnya set button 1 image. Nah, di sini untuk isi dari teksnya kita rubah jadi A kecil. Oke. Kita coba artikan, teman-teman. Jadi, ketika tombol 1 ditekan, ya,
tombol 1 ditekan, itu kondisi pertama lampu 1A. Jadi kondisi tombolnya masih biru teman-teman, masih ungu, sorry. Nah kayak gini, dia masih ungu. Lalu ketika ditekan, kita rubah kondisinya menjadi warna pink, lampu 1B. Dengan artian di Bluetooth kalian nanti dia akan mengirimkan sinyal kode, yaitu huruf A besar. Nah ini nanti yang A besar A kecil ini nanti yang akan kita setting di software Arduino IDE nya teman-teman, untuk menyamakan frekuensi dari serial komunikasi Bluetooth-nya. Nah ketika kondisi button 1 itu di lampu 1B, maka ketika kondisi pink, nah ketika ditekan dia akan berubah menjadi kondisi awal, yaitu lampu 1A, dengan mengirimkan Bluetooth yaitu kode A kecil. Mid AI Companion teman-teman bisa lihat ketika kita tekan lampu button 1A, nah dia akan berubah jadi pink teman-teman, atau merah muda. Ketika kita tekan lagi, nah dia akan normal ke kondisi ketika dia off, kayak gitu. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengcoding untuk yang button 2. Caranya gimana? Dari supaya nggak terlalu lama atau kesusahan, teman-teman bisa duplikat saja di bagian sini, bagian button ini teman-teman duplikat. Nah, seret ke bagian kanan. Lalu kalau sudah, teman-teman bisa rubah button 2 satunya jadi button 2. Lalu sebaliknya. Jadi yang button 1 ini kita rubah ke button 2 semua. Button 2 semua. Nah, selanjutnya di bagian lampu 1A kita rubah jadi lampu 2A. Lalu ini jadi lampu 2B. Di bagian A-nya kita rubah jadi huruf B besar. Nah, untuk sini sama, kita rubah jadi lampu 2B. Lalu kita rubah jadi lampu 2A, dan sini jadi huruf B kecil. Oke teman-teman, kita coba ya, apakah berhasil? Oke, normal ya, berhasil. Nah, kalau sudah, selamat buat teman-teman karena pengkodingan kita sudah selesai. Jadi next kita tinggal menginstal atau mendownload dulu. Teman-teman bisa masuk dulu di bagian designer. Nah, di bagian sini teman-teman kita akan mengupload icon teman-teman. Jadi supaya nanti ketika aplikasi Mobu kita terinstall, terdownload dan terinstall di HP kita, itu ada logo iconnya teman-teman. Caranya gimana? Yang ini ya guys, di sebelahnya screen teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, cari yang tulisan icon. Nah, di sini teman-teman bisa upload icon yang sudah aku siapin, teman. Di mana? Di sini. Nah, ini ada icon. Teman-teman bisa masukkan icon dari Mobunya. Nah, oke. Nah, kalau dia berhasil terupload, maka di sini akan ada tulisan icon.png. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa close. Oke, selanjutnya bagaimana untuk mendownloadnya? Caranya, teman-teman bisa pilih di bagian build. Nah, lalu teman-teman bisa pilih yang Android APK ini. Pilih. Bentar ya guys, baru memproses. Oke, sambil menunggu, teman-teman bisa silang dulu ini, kita keluarkan. Lalu teman-teman bisa masuk kembali ke Mid AI Companion-nya. Nah, ke Mid AI Companion-nya, lalu teman-teman bisa scan kembali. Nah, ini scan-nya itu untuk download. Di sini ada dua opsi. Teman-teman bisa download di komputer atau di PC teman-teman, atau teman-teman bisa scan melalui Mid AI Companion tadi. Di scan kode tadi, lalu kita scan. Nah, teman-teman masuk aja ke browser. Lalu teman-teman bisa download. Untuk kalau ada notif, misal ada notif APK berbahaya, nah seperti ini. APK berbahaya, teman-teman izinkan saja. Ini aman kok. Itu cuma karena kita bukan aplikasi resmi dari Play Store kan.
Jadi wajar kalau muncul notif seperti itu. Dan ini kita unduh. Setelah kita unduh, kita bisa install aplikasinya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi teman-teman tinggal install saja aplikasinya sesuai dengan arahan yang ada di sini. Nah misal nanti ada kayak notif perlu izin, teman-teman izinkan saja, nggak apa-apa. Pokoknya sampai aplikasinya terinstall. Oke. Kalau sudah, kita akan fokus untuk merakit dari hardware-nya teman-teman. Seperti tadi, kita membutuhkan 3 komponen seperti ini. Nah, kita butuhkan 3 komponen. Ada modul Bluetooth, ada Arduino Uno, dan juga 2 relay. Nah, di sini teman-teman bisa rangkai sesuai dengan skema seperti ini, teman-teman. Jadi, VCC ke 5 volt, ground ke ground, TX ke pin 11, RX ke pin 10, lalu di relay A, VCC ke 5 volt, ground ke ground, inputnya ke pin 3, lalu di relay 2-nya input di ini pin 4 teman-teman. Kayaknya aku tipe ya, ini pin 4 sesuai dengan program kita. Nah, kalau teman-teman sudah rangkai, teman-teman bisa masuk di file folder. Nah, di sini aku juga sudah siapkan untuk programnya. Teman-teman bisa masuk di program. Aku sudah siapkan dan siap untuk di-upload. Nah, di sini kita tinjau kembali ya, teman-teman. Di sini RTX dia terhubung ke pin 11 Arduino Uno, RX modul Bluetooth ke pin 10, lalu input lampu 1, relay 1 di pin 3, lampu 2 di pin 4. Gitu. Dengan kode tadi A besar untuk tombol 1 ketika dia aktif, ketika dia off A kecil, B besar lah untuk relay 2, tombol 2, B kecil untuk kondisi off, tombol 2. Begitu, teman-teman tinggal upload sesuai dengan program yang sudah aku siapkan. Oke, kalau sudah, kita bisa mempraktekkan teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya di HP teman-teman tinggal masuk di bagian Bluetooth. Nah ini. Nah, masuk di pengaturan Bluetooth, lalu di perangkat yang tersedia. Nah, teman-teman bisa hubungkan dulu HC05. Nah, lalu dia akan muncul kode seperti ini. Lalu teman-teman tinggal masukkan kode 1234. Kita oke. Jadi Bluetooth-nya sudah tersimpan di HP Android kita. Selanjutnya kita masuk di aplikasi Mobu kita yang sudah terinstall. Nah, kita masuk. Kita bisa masuk di bagian start. Nah, di sini kita masuk dulu, kita hubungkan dulu Bluetooth-nya dengan cara kita tekan tombol Bluetooth. Nah, lalu teman-teman pilih yang keterangannya HC05. Ini. Nah, di sini, dia connected, berarti dia sudah terhubung, ya kan teman-teman? Nah, di sini sudah terhubung, teman-teman tinggal kontrol tombolnya, teman-teman. Nah, dia sudah terhubung. Oke, gampang kan teman-teman? Gampang lah. Nah, seperti ini. Bagaimana, apakah ada yang ketinggalan? Tapi semoga enggak ya. Ya, ini mungkin sebagai pembuka kita ya guys untuk mengenal. Oke, mungkin sekian tutorial buat project hari ini, dan apabila teman-teman masih ada yang dibingungkan, teman-teman bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau lebih intens lagi, teman-teman bisa follow DM Instagramku HanifJazz. Dan ya, sekian buat video tutorial pada project hari ini. See you in the next video guys. Yo, goodbye. See you in the next video guys. Hahaha.